Selamat datang dan selamat menikmati. Saat Suho mulai menghabisi monster-monster yang berkeliaran, ia berpikir kalau hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Gate muncul di area yang padat penduduk, biasanya langsung diurus oleh asosiasi jauh sebelum akan dungeon break. Saat melihat Suho, pecahan Tiel tidak merasakan kalau Suho adalah pengguna Stardust. Secara mana, Suho setara dengan Lee Min Sung atau sedikit lebih kuat. Saat Suho mengekstrak mayat monster menjadi pasukan bayangan, pecahan Tiel sangat terkejut. Pecahan Tiel tahu kalau itu skill yang digunakan oleh Sang Kegelapan. Ia tak menyangka ada manusia yang mempunyai kekuatan yang sama dengan Sang Kegelapan. Jika orang itu terhubung dengan kegelapan, sudah pasti Hyena Guild dan pabrik Stardust diincarnya. Saat Suho melihat ke arah pecahan Tiel berusaha mengalihkan pandangannya agar Suho tidak mengetahui siapa dirinya. Tapi yang dilihat Suho adalah sebuah truk yang melayang ke arah sana. Pecahan Tiel tak menyangka kalau Suho menyelamatkan dirinya. Ternyata bos monster yang melakukan itu semua. Beeru mengatakan kalau ia merasakan aura Itarim dari bos itu. Sepertinya Itarim adalah dalang dari dungeon break ini. Pecahan Tiel berpikir orang itu pasti melihat dirinya sebagai anak manusia biasa. Orang itu mempunyai kekuatan kegelapan, tapi tidak sekuat Sang Kegelapan. Tapi ia tidak tahu seberapa kuat orang itu nantinya di masa depan. Hal yang bagus bertemu orang itu di sini. Ia akan membunuh orang itu untuk menghilangkan potensi ancaman di masa depan. Tiba-tiba seseorang muncul dan bola-bola api bermunculan di udara. Hanya dengan satu gerakan, bola-bola api itu meledak membunuh semua monster yang ada di dekatnya. Ternyata yang mengeluarkan skill api itu adalah Pak Choi Jongin, Hunter Rank S. Dan sepertinya bos monster itu belum tumbang. Lalu Pak Choi merapalkan sihir selanjutnya dan langsung melepaskan sihirnya ke arah bos itu. Sihir Pak Choi yang sebegitu dahsyat membuat ledakan yang besar dan bos monster itu musnah tak bersisa. Suho bersembunyi dari Pak Choi. Ia tidak ingin identitasnya diketahui untuk sementara waktu. Seperti yang diperkirakan, pecahan Tiel yang ketiga sudah sampai. Pecahan Tiel yang kedua berkata, ia akan memberikan pemberitahuan singkat tentang situasi yang ada sebelum memberikan tubuhnya. Ada makhluk yang disebut manusia, dan beberapa dari mereka memiliki mana. Mereka yang mempunyai mana disebut dengan Hunter. Hunter Rank S sangat berbahaya. Dan tambahannya, ia bertemu dengan seseorang yang anomali. Pecahan ketiga berkata, ia akan mendapatkan informasi yang lain setelah mengambil tubuhnya. Pecahan kedua sudah menyelesaikan tugasnya. Sekarang ia akan menyerap pecahan kedua beserta dengan tubuhnya. Pecahan kedua berpikir, ia memperlambat penyerapan dengan banyak berbicara. Apakah dirinya takut akan kehilangan kesadaran setelah tubuhnya diambil? Tapi tidak ada yang dapat ia lakukan tentang itu. Tidak ada yang lebih penting di dunia ini selain memenuhi keinginan Sang Pencipta. Semuanya hanya untuk Sang Pencipta, Tuhannya. Setelah pecahan ketiga mengambil alih, ia menyadari tentang anomali yang pecahan kedua sebutkan sebelumnya. Ia tak menyangka akan menemukan seseorang dengan kekuatan yang sama dengan Sang Kegelapan. Tapi ia tak setuju dengan pecahan yang kedua. Akan sia-sia bila membunuh anomali itu. Karena bila ia dapat menjadikan orang itu pengikut mereka, ia akan dapat memanipulasi kematian. Sesampainya di rumah, Suho merasakan kelelahan yang sangat luar biasa. Ia dinasehati oleh Jinhu pamannya berjam-jam lamanya. Suho berandai-andai, apakah orang tuanya akan mengkhawatirkan dirinya sama seperti pamannya. Walaupun lelah, Suho memutuskan untuk pergi ke Shadow Dungeon. Ia ingin menyelesaikan daily quest-nya yang sudah terlewat beberapa waktu. Di luar perkiraan Suho, daily quest-nya sudah tidak lagi tersedia. Ternyata Amut pergi berburu sepanjang malam dan memusnahkan semua goblin di sana. Amut hanya berniat membersihkan area Suho dari monster yang menjijikan baginya. Hanya manusia yang ia janji tidak akan dilukai. Suho cukup terpukul karena kejadian ini akan sulit baginya untuk naik level tanpa adanya daily quest. Tapi Amut menawarkan bantuan agar Suho dapat bertambah kuat. Amut mengatakan dirinya juga berlatih untuk menjadi sekuat dirinya yang sekarang. Jadi ia pikir dirinya dapat membantu Suho untuk berlatih. Daily quest muncul lagi setelah Amut menyatakan niatnya. Dan Suho tanpa ragu langsung menerima daily quest yang terbaru dari sistem.
Daily Quest meminta Suho untuk push up 100 kali, sit up 100 kali, squat 100 kali, berlari 10 km. Dan yang terpenting, Suho harus melakukan itu semua sembari membawa Ammut sebagai beban tambahan. Tampak Ammut terlalu besar untuk dibawa Suho, oleh karena itu Ammut menggunakan kemampuan merubah bentuk tubuhnya. Kemampuan itu didapat Ammut setelah tubuhnya dihancurkan berkali-kali oleh Tarnak. Dan hasilnya, ukuran tubuh Ammut mengecil berkali-kali lipat. Saat Suho sudah bersiap dalam posisi push-up, Ammut segera duduk di atas badan Suho. Ammut lupa untuk memberitahu Suho, walaupun ukuran tubuhnya mengecil, tapi beratnya tetap tidak berubah. Suho berpikir, apakah ia harus melakukan push-up seperti ini? Kedua tangannya terasa seperti akan patah. Ammut mengatakan, ia tahu kalau ini sangat menyakitkan, tapi Suho harus menahannya. Ia tidak tahu metode latihan yang lain selain penghancuran dan regenerasi. Di suatu field-type dungeon, terlihat Minsung sudah mulai mengoperasikan pabrik Stardust-nya yang baru. Minsung dibantu oleh seorang demon bernama Murumu. Murumu menanyakan kenapa Minsung tidak memakai konsentrasi Stardust yang diberikan utusan. Sang utusan adalah penyelamat bagi dirinya, mengambil dirinya yang diasingkan dalam celah dimensi. Berkat improvisasi Stardust dari sang utusan, ia berhasil menyebarkan Stardust di seluruh dunia demon. Dan akhirnya menjatuhkan klan Radiru yang mengkhianati para demon. Ia berharap Minsung percaya kepada sang utusan karena sang utusan akan memberkati Minsung dengan kekuatan yang tidak pernah diperkirakan oleh Minsung sebelumnya. Mungkin Minsung akan cukup kuat untuk mengalahkan Lim Taegyu sendirian. Minsung mengatakan ia tidak peduli dan tidak akan menggunakan Stardust. Mereka semua belum pernah bertemu dengan Hunter Rank S dan tidak akan pernah tahu sekuat apa Lim Taegyu. Setelah keluar dari pabrik, Minsung berkata, ia hanya perlu bertahan sampai mereka membunuh Lim Taegyu. Kemudian ia akan melaporkan semua operasi ini kepada asosiasi Hunter. Kemudian semuanya akan kembali seperti semula, sama seperti waktu ia masih muda. Seseorang tampak mengamati Minsung dari kejauhan. Orang itu melaporkan kalau Minsung pergi meninggalkan tempat yang dicurigai sebagai pabrik Stardust. Ternyata orang itu seorang hunter bernama Baek Miho, dan Hunter Baek memberikan laporannya kepada Pak Wu. Pak Choi yang bersama dengan Pak Wu saat itu mengatakan, sepertinya Minsung sudah ditargetkan sejak lama dan bukti-bukti memperkuat kecurigaan mereka. Dan dalam laporan insiden di bandara, ia mendapati para pegawai asosiasi yang kehilangan ingatan adalah para pengguna Stardust. Sudah banyak kejadian aneh yang berhubungan dengan Hunter di negara ini, dan mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka semua adalah pengguna Stardust. Pak Wu mengatakan, sekarang mereka mempunyai alasan kuat untuk asosiasi mengeluarkan larangan resmi untuk Stardust, dan untuk Minsung, ia akan menangkap semua yang bekerja sama dengannya. Pak Choi bersama Guild The Hunters akan bekerja sama dan mendukung tindakan asosiasi. Pak Wu berpikir, Jinhu memberitahu dirinya kalau Suho sudah pulang dengan selamat. Bila Suho sama seperti ayahnya, seorang hunter yang terus dapat naik level. Peraturan dan regulasi dari asosiasi akan menjadi penghalang baginya, sama seperti dulu kepada ayahnya. Ia berjanji kepada Sung Jinwoo, dirinya akan membantu Suho sekuat tenaga. Saat Suho sedang berlatih push-up, tak disangka kedua tangan Suho patah saat menyelesaikan sesi latihannya. Tapi Suho dengan cepat membuka window shop dan membeli beberapa potion pemulihan. Dengan 3 sesi latihan yang tersisa, Suho siap untuk menyelesaikan semuanya. Suho melanjutkan sesi latihan daily quest-nya dengan bond skill bersama Gray. Setiap kali Suho mengalami sidera, ia selalu menggunakan window shop untuk membeli potion pemulihan. Sudah tak terhitung berapa banyak potion yang digunakan Suho untuk menyelesaikan daily quest miliknya. Suho setengah mati menjalani semua sesi, walaupun sudah menggunakan bond skill. Tapi Ammut tak menyangka Suho bisa bertahan sampai sejauh ini. Suho tidak pernah menyerah. Walaupun dia dihadapkan tugas yang hampir mustahil, Suho selalu mencari solusinya. Suho berpotensi untuk bertumbuh kuat melebihi Tarnak dan Monarch lainnya. Akhirnya selesai juga daily quest hari itu dan berjanji kepada Ammut kalau ia akan melanjutkan esok harinya. Suho langsung tertidur pulas saat ia kembali ke rumah. Peru yang mempunyai waktu luang langsung membuka televisi. Diberitakan kalau insiden dungeon break terjadi di dekat bendara dan asosiasi Hunter akan mengeluarkan regulasi baru terkait insiden itu.
Tidak seperti dungeon yang terbuka di dalam Gates, Field Type Dungeon menawarkan sumber mana kristal dan monster yang melimpah, dan dianggap sebagai aset berharga bagi para guild yang mempunyai hak untuk mengolah mereka. Bagaimanapun, atas kejadian yang baru terjadi, Asosiasi Hunter meminta Guild the Reaper untuk segera mengurus Field Type Dungeon secepatnya. Di kantor Guild the Reaper, Min Sung dikejutkan dengan kedatangan Asosiasi Hunter. Mereka meminta agar Guild the Reaper segera menyelesaikan Type Field Dungeon yang banyak dimiliki Guild the Reaper. Salah satunya Rank B Dungeon yang ada di Paju di bawah kendali The Reaper. Dan juga aktivitas Min Sung yang sudah 6 bulan sejak terakhir dia masuk ke dalam dungeon. Asosiasi mengundang Min Sung untuk bergabung ke dalam penyerangan dungeon di Paju, agar Min Sung dapat menjaga lisensinya tetap aktif. Min Sung berpikir, sepertinya semua ini adalah jebakan yang disiapkan Pak Wu untuk dirinya. Pak Wu memilih Paju, di mana itu lokasi pabrik Stardust yang terbesar. Dirinya berniat untuk menolak perintah ini, walaupun akan membuat asosiasi bersitegang dengan dirinya. Tapi di luar dugaan Min Sung, Lim Taegyu menyetujui permintaan resmi dari asosiasi. Min Sung cukup kesal akan keputusan Taegyu. Ia berpikir, kenapa Taegyu secepat itu kembali dari luar negeri? Sepertinya Taegyu ingin menghalangi rencananya. Min Sung berdalih kalau Field Type Dungeon sangat berharga dan tidak semestinya diselesaikan. Taegyu berkata, sepertinya asosiasi sudah mencium bisnis kotor yang Min Sung kerjakan. Dirinya sudah memperingati agar Min Sung tidak meremehkan Asosiasi Hunter. Tidak hanya menghiraukan peringatan darinya, tapi Min Sung menggunakan anggota guild miliknya sebagai pesuruh pribadi saat dirinya sedang pergi. Berapa lama lagi Min Sung akan menganggap dirinya masih sebagai supir pribadinya? Ia tidak akan lagi membereskan kekacauan yang Min Sung sebabkan. Min Sung sangat ketakutan menghadapi tekanan dari Taegyu. Beruntung handphone Taegyu berbunyi dan berita Hunter Rank S baru muncul di Korea membuat Taegyu harus pergi. Setelah Taegyu pergi, Min Sung dengan marah berpikir, semua Hunter Rank S ada hanya karena mereka beruntung. Ia tidak suka melihat Hunter Rank S yang bertingkah tinggi dan berkuasa. Berapa lama lagi dirinya harus menunggu untuk utusan Itarim bertumbuh? Kapan pecahan yang selanjutnya akan datang? Ia ingin utusan itu secepatnya membunuh Taegyu untuk dirinya. Tiba-tiba handphone Min Sung berdering, sebuah notifikasi muncul. Seketika raut wajah Min Sung berubah. Sepertinya utusan itu sudah bertumbuh dan mulai bergerak seperti yang direncanakan. Semua perhatian di asosiasi tertuju pada satu orang. Orang itu adalah Hunter Rank S yang terbaru di Korea. Hunter itu bernama Park Do-jin. Orang-orang tidak mengetahui kalau Park Do-jin adalah utusan Itarim. Lalu datang Pak Choi, menyelamati Park Do-jin yang menjadi Hunter Rank S yang terbaru. Pak Choi menawarkan kontrak untuk Do-jin bergabung ke dalam Guild The Hunters. Tapi Do-jin memutuskan, ia akan bergabung dengan guild pilihannya. Guild yang dipilihnya adalah Guild The Reaper, dengan ketua guildnya Lim Taegyu. Seminggu kemudian, Field Type Dungeon di Paju. Hunter Miho memperkenalkan dirinya sebagai perwakilan dari Guild White Tiger. Saat melihat Min Sung, Miho berpikir, akting Min Sung sama sekali belum berkarat. Sangat menjijikan melihat Min Sung berakting ramah setelah tahu seberapa sampah Min Sung itu. Tapi itu tidak akan jadi masalah. Setelah penyerangan dimulai, Min Sung akan terekspos sebagai kriminal, dan ia sendiri yang akan merobek topeng palsu milik Min Sung. Tapi ada satu yang tidak terduga, ia tak menyangka Hunter Rank S terbaru akan bergabung dengan Guild The Reaper. Penyerangan gabungan antara Guild The Reaper dan Asosiasi Hunter akan segera dimulai. Tampak Suho juga bergabung dalam penyerangan itu sebagai tim penambang. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.